Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 7 semester 1 program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta ingin mempresentasikan tugas mata kuliah teori ekonomi syariah dengan dosen Dr. I Gede Ngurah Oka Widana SEMM dengan tema teori biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dalam jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Biaya produksi jangka pendek terbagi menjadi dua, yakni biaya overhead tetap atau fixed overhead cost dan biaya overhead variable atau variable overhead cost. Biaya overhead tetap adalah biaya yang tak langsung berhubungan dengan proses produksi, serta jumlahnya pun senantiasa tetap. Contohnya, biaya penyusutan, gaji, dan sebagainya. Biaya overhead variabel adalah biaya yang tak langsung berhubungan dengan proses produksi, namun jumlahnya berubah seiring dengan berubahnya jumlah output. Contohnya di sini adalah biaya listrik, pajak, dan sebagainya. Biaya total atau total cost yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. Konsep biaya total dibedakan kepada 3 pengertian. Yang pertama adalah biaya total atau total cost, kedua biaya tetap total atau total fixed cost, dan yang ketiga biaya berubah total atau total variable cost. Biaya total sendiri adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen pada berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Biaya total atau total cost didapat dari menjumlahkan biaya tetap total atau TFC dan biaya berubah total atau TVC. Dengan demikian, biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Membeli mesin, mendirikan bangunan pabrik adalah contoh dari faktor produksi yang dianggap tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek. Bisa kita katakan di sini rumusnya adalah TFC sama dengan TC kurangi TVC. Biaya berubah total atau total variable cost TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar, dan lain-lain. Rumus yang ada di sini adalah TVC sama dengan TC dikurangi TFC. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam menganalisis biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan kepada 3 pengertian, yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, biaya berubah rata-rata atau average variable cost, dan biaya total rata-rata atau average total cost. Konsep biaya lain yang perlu dipahami adalah biaya marginal atau marginal cost. Definisi dan arti setiap konsep berikut dan contoh perhitungannya akan diterangkan sebagai berikut. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC adalah biaya tetap yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Apabila biaya tetap total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata atau AFC adalah AFC sama dengan TFC dibagi Q.
Biaya berubah rata-rata atau average variable cost atau AVC. Biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Apabila biaya berubah total atau TVC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya berubah rata-rata. Biaya berubah rata-rata dihitung dengan rumus AVC sama dengan TVC dibagi Q. Biaya total rata-rata atau average cost atau AC adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Apabila biaya total atau TC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata. Nilainya dihitung menggunakan rumus AC sama dengan TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Kemudian ada biaya marginal atau marginal cost atau MC. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dinamakan biaya marginal. Dengan demikian, berdasarkan kepada definisi ini, biaya marginal dapat dicari dengan menggunakan rumus MCN sama dengan TCN dikurangi TCN min 1, atau di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N. TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi N. TCN min 1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi N min 1. Akan tetapi, pada umumnya, pertambahan 1 unit faktor produksi akan menambah beberapa unit produksi. Sebagai contoh, kita perhatikan tabel berikut. Tabel biaya rata-rata di sini, ketika jumlah pekerja, contohkan di situ ada 5, maka jumlah produksi di situ disebutkan ada 27. Dengan total fixed cost-nya 50, di sini dihitung dalam skala ribuan rupiah. Kemudian total variable cost-nya ada 250, total cost-nya 300, average fixed cost-nya ada 7,1, average variable cost 9,3, average cost-nya 11,1, dan marginal cost-nya sesuai dengan rumus yang disampaikan sebelumnya adalah 7,1. Kemudian juga ditunjukkan pada kurva biaya tetap rata-rata, kurva biaya variabel rata-rata, dan kurva biaya marginal atau MC. Secara keseluruhan di situ digambarkan dengan kurva biaya marginal. Kemudian ada komparasi macam-macam biaya. Biaya produksi dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Luas tanah yang digunakan, terutama dalam kegiatan pertanian, dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Jadi, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Teori-teori biaya jangka panjang diantaranya ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel, atau secara matematis dapat dirumuskan dengan LTC sama dengan delta LVC.
di mana LTC adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost, dan delta LVC adalah perubahan biaya variabel jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang atau LMC, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Maka LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Dengan LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Delta LTC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q adalah perubahan output. Biaya total rata-rata jangka panjang atau LRAC. Dengan konsep rumus biaya total dibagi jumlah output LRAC sama dengan LTC dibagi Q. Bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau kurva LRAC atau long run average cost dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas memproduksinya. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Dalam kurva LRAC dan AC hampir bersamaan bentuknya, yaitu sama-sama berbentuk U. Bedanya hanya bentuk AC jauh lebih mirip U, sedangkan LRAC lebih berbentuk kuali. Telah diterangkan sebelumnya bahwa AC berbentuk huruf U, yaitu sebagai akibat pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva LRAC juga berbentuk huruf U, atau lebih tepat berbentuk kuali, disebabkan oleh faktor-faktor yang dinamakan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai skala ekonomi atau economies of scale, dan skala tidak ekonomi atau diseconomies of scale. Pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan memproduksi. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Keadaan ini menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Memungkinkan produksi sampingan atau byproducts diproduksi. Di dalam perusahaan-perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang, yaitu barang-barang yang tidak tercapai yang merupakan residu yang diciptakan oleh proses produksi. Di dalam perusahaan kecil, biasanya jumlahnya tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Tetapi, kalau perusahaan merupakan kegiatan memproduksi yang besar dan memiliki barang residu yang cukup banyak, barang residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Mendorong perkembangan usaha lain. Kalau sesuatu perusahaan telah menjadi besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Sebagai contoh, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Ada beberapa konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen. Di antaranya, penerimaan total atau total revenue, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya atau output. Sehingga penerimaan total adalah jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual produk.
atau bisa dirumuskan dengan TR sama dengan P kali Q. Yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan produsen per unit produk yang mampu dijual oleh produsen. Dengan kata lain, rumus AR sama dengan TR dibagi Q sama dengan P kali Q dibagi Q atau sama dengan P. Jadi, AR tidak lain adalah harga jual produk per unit. Yang ketiga yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu kenaikan dari penerimaan total atau TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit produk atau output. Dalam rumus bisa dikatakan dengan MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Hubungan antara TR, AR, dan MR bisa digambarkan dengan dua kasus. 1. Kurva permintaan menurun. Asumsikan bahwa kurva permintaan yang dihadapi oleh produsen adalah menurun, yang berarti bahwa ia bisa menjual lebih banyak output hanya dengan menurunkan harga jual. Sifat hubungan dari ketiga konsep penerimaan tersebut yaitu TR menarik selama elastisitas harga EH dari kurva permintaan D yang tidak lain adalah kurva AR, yaitu lebih besar dari 1. Kemudian TR mencapai maksimum persis pada pertengahan dari kurva permintaan, yaitu di mana elastisitas harga sama dengan 1. Kemudian TR menurun pada daerah di mana kurva permintaan mempunyai elastisitas harga yang lebih kecil dari 1. Selanjutnya TR menaik selama MR positif mencapai maksimum bila MR sama dengan 0 dan menurun bila MR negatif. Yang selanjutnya adalah kurva permintaan horizontal. Untuk kasus kurva permintaan D atau AR sama dengan P yang horizontal, syarat tercapainya keuntungan yang maksimum adalah sama seperti di atas, yaitu slope dari TR sama dengan slope dari TC, atau sama saja dengan R sama dengan MC. Tetapi karena dalam kasus permintaan yang horizontal, MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan D, maka posisi keseimbangan produsen adalah di mana MC sama dengan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan D. Kalau dalam gambar disebutkan keuntungan maksimum pada permintaan horizontal. Keuntungan maksimum. Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output di mana bisa mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila produsen telah mencapai posisi ini, dikatakan telah berada pada posisi equilibrium. Disebut posisi equilibrium karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah output dan harga outputnya. Sebab bila mengurangi atau menambah volume output atau penjualannya, maka keuntungan totalnya justru menurun. Hal ini terjadi karena pada posisi equilibrium telah tercapai jumlah output yang optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Bila produsen menambah jumlah outputnya, bisa menyebabkan output tersebut tidak terserap pasar yang akan mengakibatkan penurunan keuntungan. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mewakili dari kelompok 8, saya Diah Eli Kusrini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.